no. Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan balas dendam dari seorang wanita malam kepada anggota Yakuza yang telah memperkeos, mengeksploitasi dan juga memperbudak dirinya selama bertahun-tahun. Film ini sendiri berjudul Everly, dirilis pada tahun 2014 lalu. Akankah pembalasan dendam tersebut akan berhasil? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film berfokus kepada seorang wanita cantik bernama Everly, di mana Everly adalah seorang LC yang selama beberapa tahun ini sudah disiksa dan juga dipaksa kerja oleh sekelompok anggota Yakuza. Namun pada hari itu Everly yang sudah muak dijadikan budak selama beberapa tahun, diam-diam mulai merencanakan pelarian untuk bisa kabur. Dan tepat saat dia keluar dari kamar mandi, Everly yang sudah menyembunyikan pistol tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menembaki para Yakuza yang sedang berjaga di apartemen. Setelah berhasil menghabisi sebagian anggota tersebut, Everly pun lanjut menghubungi teman dekatnya bernama Robertson untuk meminta bantuannya melarikan diri dari tempat ini. Karena sebelum melakukan rencana pemberontakan, Everly selalu bertukar kabar dengan sahabatnya agar Robertson menyembunyikan anak dan ibunya supaya tidak diincar oleh kelompok Yakuza jika dia sampai memberontak atau kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi tetap saat akan menghubungi Robertson, tiba-tiba sahabatnya malah tidak bisa dihubungi. Yang tentu hal tersebut membuat Everly langsung mencemaskan keadaan ibu dan juga anaknya. Dalam keadaan seperti ini, Everly yang tidak tahu harus berbuat apa, pada awalnya berniat akan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun begitu dia melihat foto sang anak yang dia selipkan di kalung miliknya, seketika hal itu memicu semangat dari diri Everly untuk segera keluar dari tempat ini. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara panggilan telepon dari ponsel salah satu Yakuza yang telah dia bunuh. Lalu begitu Everly mengangkat telepon tersebut, ternyata panggilan telepon itu berasal dari si bos Yakuza bernama Taiko. Yang mana Taiko adalah seorang psikopat sekaligus pemimpin anggota gangster yang tidak segan-segan membunuh setiap orang yang dia benci. Dan selain memiliki bisnis penyewaan pecun, Taiko juga mempunyai beberapa bisnis lain seperti perdagangan manusia serta bisnis narkoba. Dan untuk balas dendam, di situ juga Taiko lanjut menyuruh Everly untuk membuka sebuah kado yang tadi sempat dibawa oleh anak buahnya. Dan begitu kado dibuka, Everly pun kaget bukan main karena kado tersebut berisikan potongan kepala Robertson yang sudah dipenggal oleh mereka. Karena ternyata Taiko sudah mengetahui hubungan di antara Everly dan juga Robertson tentang rencana pelarian ini. Sehingga Taiko lanjut mengancam akan membunuh ibu sekaligus menjadikan anak perempuan Everly menjadi seorang pecun internasional. You were taken to be a whore just like the others. I was... All right,
Panik mendengar perkataan itu, lantas Everly pun langsung bergegas menghubungi ibunya dan meminta kepada sang ibu untuk segera kabur meninggalkan rumah dengan janjian bertemu di taman dekat apartemen karena tidak lama lagi akan ada orang-orang jahat yang datang mengincar mereka. Follow me. Are you okay? I'm okay. You need to keep driving. Di situ juga Everly sempat mengambil uang hasil kerja kerasnya dan berencana akan pergi meninggalkan kota. What have you done? Namun tidak lama saat panggilan telepon masih terhubung, tiba-tiba gangster Yakuza bersenjatakan lengkap pun datang ke kamar apartemennya. Bahkan tidak hanya itu, Taiko juga sampai membuat sebuah sayembara kepada seluruh penghuni apartemen dengan memberikan imbalan besar kepada setiap orang yang berhasil membunuh Everly. Sehingga para penghuni yang tergiur lantas mulai pada berdatangan untuk membunuh Everly. Namun Everly yang tidak gentar sedikit pun, dia berusaha menghadapi gerombolan gangster, termasuk para wanita-wanita pecun barbar yang datang memburu Everly demi mendapatkan imbalan uang yang sangat besar. Bye-bye. Try. Wait, don't kill me, don't kill me, don't kill me. Pada awalnya Everly sempat dibuat kewalahan karena para pecun-pecun gila yang terus berdatangan tanpa henti. Namun Everly yang mempunyai semangat bertahan hidup demi si anak mulai berusaha melawan balik mereka sampai berhasil menghabisi para pecun-pecun satu persatu. Begitu sampai di kamar sebelah, secara tidak sengaja dia malah melihat seorang pria sekarat yang juga sempat diincar oleh kelompok Yakuza. Everly yang kasihan kemudian langsung menolongnya. Change my mind. Think about it. Best case. Singkat cerita, setelah situasi sudah terkendali, si pria sekarat itu kemudian berkata jika dalam waktu dekat Taiko pasti akan kembali mengirim anak buahnya untuk berjaga di luar apartemen. Namun Everly yang tidak gentar berkata jika dia akan melawan semua gangster, tidak peduli itu puluhan atau ratusan yang datang sekalipun. Told you. Kejadian itu bersamaan dengan datangnya gerombolan polisi korup yang telah dibayar oleh Taiko untuk mengeluarkan sebagian penghuni apartemen, yang mana jika seluruh penghuni meninggalkan apartemen, Taiko akan lebih bebas mengirimkan anak buahnya untuk memburu Everly. Just following orders. Human trafficking. Sex slavery. Benar saja, ketika Everly mencoba keluar, tiba-tiba datang para polisi korup menangkap Everly dan lanjut mengurungnya di kamar apartemen bersama si pria sekarat. Karena rencananya gagal, dengan nekat Everly kemudian menyuruh ibu dan anaknya datang ke apartemen untuk memberikan semua uang miliknya kepada si ibu dan berjanji akan menyusul mereka setelah dia berhasil terlepas dari anak buah Taiko. So, Deck the halls with honor, donkey now, follow me in merry men. Better? Singkat cerita, setelah ibu dan anaknya sampai di lobi hotel, Everly yang hendak menjemput mereka malah diserang oleh salah seorang Yakuza. Tapi dengan cepat dia langsung membunuh pria tersebut dan menjemput orang tuanya. can we continue this inside, please? Begitu mereka bertemu, Everly mulai menjelaskan kepada si ibu mengenai alasan dia menghilang selama 4 tahun terakhir, yang mana dia telah diculik oleh sekelompok Yakuza dan dipaksa kerja rodi alias menjadi budak seks selama bertahun-tahun.
Bahkan setiap Everly pergi meninggalkan apartemen, dia selalu diawasi oleh para yakuza. Sehingga dia yang takut ibu dan anaknya kenapa-napa memilih untuk tidak menemui mereka. Dan untuk itu Everly meminta kepada si ibu agar segera pergi meninggalkan apartemen dengan membawa sejumlah uang yang telah dia siapkan, karena tidak lama lagi gangster pasti akan berdatangan. Hey. No! No! Stop! Stop! Okay. Namun tepat sebelum anak dan ibunya pergi, tiba-tiba seorang gangster datang membawa anjing ganas. Dan Everly yang melihat hal itu langsung meminta kepada anak dan si ibu untuk bersembunyi. Sementara dia yang sedang menghadapi gangster langsung melemparkan bom granat ke arah mereka. Dan otomatis anjing ganas yang menganggap itu adalah bola mainan langsung mengejar bom tersebut. Namun tidak sampai situ, begitu dia melihat ke arah CCTV, Everly menyadari jika anak buah Taeko lagi-lagi mulai berdatangan. Sehingga di situ Everly langsung menitipkan ibu dan anaknya di kamar apartemen sahabat sesama pecunnya yang sudah dia percaya. Okay. For her. Come on. Deals. Lalu sebelum para gangster keluar dari dalam lift, dengan cepat Everly langsung melemparkan granat ke arah mereka. Di sisi lain Taeko yang marah karena lagi-lagi anak buahnya gagal menghabisi Everly. Kali ini dia mengirimkan pasukan elit yang dipimpin oleh seorang pembunuh bayaran bernama Masashi. Bahkan Masashi juga sampai membawa prajuritnya, yakni seorang psikopat kanibal yang sudah dia pelihara selama bertahun-tahun. Gila sih. Watashi no masochist. Dan Everly yang sempat kewalahan melawan seorang kanibal, sayangnya malah harus berakhir ditangkap lagi. Setelah itu Masashi lanjut memerintahkan sebanyak 4 orang anak buahnya untuk mengurung Everly di kerangkeng besi. Dan rencananya akan menyiksa Everly menggunakan cairan asam yang bisa membuat tubuhnya melepuh. この女はやりがいがある。私たちの小脳。Namun tepat ketika akan disiksa secara perlahan, tanpa diduga ibu Everly pun datang menolong anaknya, sehingga Everly yang berhasil meloloskan diri dengan cepat langsung menembak seluruh anak buah Masashi dan lanjut memasukkan cairan asam ke dalam mulut si pembunuh bayaran tersebut. お前の代役を使ってやろう。 Mom, come on. Karena anak buahnya gagal lagi, Taeko yang kesal pun langsung menghubungi Everly sambil berkata bahwa dia akan turun tangan sendirian langsung untuk membunuh dirinya. Dan benar saja Taeko yang sudah mengawasi ke arah kamar seketika langsung melancarkan tembakan yang membuat ibu Everly pun tewas setelah terkena tembakan tersebut. Melihat ibunya tewas, hal ini tentu saja membuat Everly murka semurka-murkanya. Setelah itu dia langsung berubah menjadi sangat brutal dan layaknya seorang assassin, satu persatu anak buah Taeko yang datang mengepung pun akhirnya berhasil dia bunuh.
Namun karena terlalu banyak pasukan elit, sayangnya membuat Everly harus berakhir ditangkap lagi oleh mereka. Tidak lama setelah itu, Taeko pun datang menunjukkan diri, yang mana dia berniat menghabisi Everly dengan tangannya sendiri. Setelah puas menghajar dan menyiksa Everly sampai babak belur, Everly yang kembali bangkit melawan dan berhasil mengambil senjata kejut listrik. Dengan cepat langsung menembak ke arah Taeko dan lanjut menusuk-nusuk psikopat tersebut sampai benar-benar tewas, tertebas pedangnya sendiri. Setelah berhasil membalas kematian ibunya, Everly lalu bergegas menjemput si anak yang berada di kamar apartemen sahabatnya. Akan tetapi di kamar apartemen, psikopat kanibal yang ternyata belum tewas malah kembali menyerang. Saat si anak akan dibunuh, untungnya Everly datang tepat waktu dan berhasil menembak mati si kanibal. Singkat cerita, setelah melewati kejadian pahit di malam itu, akhirnya tim SWAT yang sempat ditelepon oleh Everly pun datang mengevakuasi ya. Seperti biasa, anggota kepolisian pasti telat datangnya. Setelah itu mereka mengevakuasi Everly beserta anaknya menuju ke rumah sakit terdekat. Tamat, ending yang benar-benar cukup kecewa karena ibunya meninggal guys, dan tidak diharapkan penonton. Suatu guys, sebelum cerita film yang saya ceritakan hari ini, gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan saya bahas. So, sekian dari saya, see you next time.